Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Fisdak yang saya kasihi di dalam Tuhan dan sahabat media ministry. Berjumpa kembali dengan saya dalam ibadah ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Hari ini saya masih dipercayakan kembali oleh hamba Tuhan Pendeta Stephen Rantung untuk melanjutkan pelajaran di pekan ini. Sepanjang pekan ini kita memasuki pelajaran ke-12 yang sangat praktis berjudul Hidup Bersama Satu Sama Lain yang diambil dari Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dan hari ini, di hari Minggu, kita akan mengawali fondasi kehidupan bersama ini dari unit yang paling dasar, yaitu keluarga, dengan judul suami dan istri. Tetapi sebelum lanjut, mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami memohon biarlah kehadiran Roh Kudus Tuhan boleh memenuhi hati pikiran kami. Kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah ini akan menolong kami untuk memperlengkapi kami sebagai suami istri dalam peran-peran kami dalam rumah tangga. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pernikahan itu ibarat sebuah paduan suara atau paling tidak duet. Jika suami istri masing-masing menyanyikan nadanya sendiri-sendiri tanpa mempedulikan pasangannya, yang terdengar hanyalah kebisingan. Tetapi jika keduanya mau bernyanyi dalam harmoni, saling mengisi, maka akan tercipta melodi yang sangat indah. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menciptakan harmoni yang indah itu di dalam rumah tangga kita setiap hari? Mari kita kaji, kita buka Kolose 3 ayat 18-19. Rasul Paulus menuliskan instruksi yang singkat namun sangat mendalam, di mana dia memberi instruksi itu adalah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bagi pembaca modern kita hari ini, kata tunduk seringkali disalahpahami sebagai kelemahan atau inferioritas. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa istri lebih rendah dari suami sehingga dia harus tunduk. Dalam suratnya yang lain, Paulus menyebutkan di Efesus 5 ayat 20-an, Paulus memberikan gambaran yang lebih utuh. Penundukan seorang istri adalah sebuah penyerahan diri yang penuh hormat seperti kepada Tuhan. Ini adalah respons alami terhadap kasih seorang suami. Lalu apa perintah bagi suami? Ayat itu menyebutkan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih agape di sini bukan sekadar perasaan romantis yang bisa pudar, melainkan keputusan untuk mau berkorban. Dalam perjalanan pernikahan saya sendiri bersama istri saya, ya kami terus belajar bahwa kasih sejati berarti mendahulukan kebutuhan pasangan di atas ego kita sendiri. Suami dipanggil untuk memimpin bukan dengan otoriter, melainkan dengan teladan, pelayanan, dan pengorbanan. Pelajaran sekolah sahabat kita memunculkan pertanyaan di hari ini. Mengapa Paulus secara khusus mengingatkan para suami untuk jangan berlaku kasar terhadap istri-istri mereka. Di dunia Romawi kuno pada abad pertama, kekuasaan seorang suami dan ayah itu dikenal sebagai pater familias. Sangat absolut.
Mereka memiliki kuasa hidup dan mati atas keluarganya. Paulus sedang membongkar budaya duniawi ini. Dia mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah, kekuasaan tidak digunakan untuk mendominasi atau menyakiti, melainkan untuk melindungi dan memelihara. Ya, itulah yang menjadi poin inti dari pelajaran kita hari ini. Lalu bagaimanakah ini terhubung dengan tema besar pekan ini yang berjudul hidup bersama satu sama lain? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tidak mungkin bisa hidup harmonis dengan saudara seiman di gereja jika kita tidak bisa mempraktikkan kasih dan rasa hormat di dalam rumah kita sendiri. Kekristenan kita harus teruji terlebih dahulu di meja makan, di ruang keluarga, sebelum teruji di bangku dan ruang gereja. Sebagai aplikasinya bagi kita semua, hari ini carilah satu hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk melayani pasangan Anda. Bagi para suami, ucapkanlah kata-kata yang menguatkan, bukan yang mengkritik. Bagi para istri, berilah dukungan yang menghormati perjuangan suami Anda. Jadikan rumah tangga Anda sebagai cicipan surga di bumi ini, sehingga boleh merasakan akan berkat dalam berumah tangga. Demikianlah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari ini, edisi hari Minggu. Semoga dapat memberkati suami istri di rumah tangga masing-masing. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk institusi pernikahan yang Engkau telah ciptakan. Sembuhkanlah luka-luka dalam rumah tangga umat-umat-Mu. Dan biarlah kasih Kristus memimpin setiap suami dan istri. Diberkati Tuhan untuk seluruh anggota jemaat di Visdak, mulai dari gembala terkasih dan keluarga hamba Tuhan Pendeta Stephen Rantum, semua tua-tua jemaat, dan juga seluruh anggota, bahkan mungkin ada tamu-tamu yang terus terhubung dengan jemaat ini. Kami berdoa juga dengan sahabat media ministry yang terus terhubung di setiap hari. Biarlah kasih setia Tuhan boleh menjadi bagian mereka semuanya. Dan memberkati pekerjaan usaha mata pencarian. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pelajaran khususnya hari ini memberkati kami semua. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih boleh terhubung dengan Visdak, dan terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Selamat beraktivitas, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.